Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kita akan lanjutkan diskusi mengenai teori hukum. Ini kita akan lebih menyebut beberapa teori hukum yang sering disampaikan atau digunakan dalam pembelajaran hukum, termasuk juga digunakan menjadi pisau analisa atau pisau analisis untuk riset-riset hukum. Sahabat, filsafat hukum ini menjadi dasar bagi lahirnya teori-teori hukum, atau jika dibalik, sebetulnya teori hukum yang abstrak itu yang dihasilkan dari hubungan keterkaitan antara peristiwa-peristiwa, fakta-fakta, konsep, kemudian hipotesa yang berhubungan satu dengan lain, lalu kemudian itu diuji gitu ya. Itu yang melahirkan teori hukum. Maka teori-teori yang banyak itu sebenarnya bisa juga membangun aliran pemikiran yang besar yang disebut dengan filsafat yang lebih abstrak dan tentu saja lebih reflektif begitu. Tetapi saya lebih berpandangan sebetulnya beberapa aliran besar dalam pemikiran atau filsafat hukum itu didukung oleh teori-teori yang ditelurkan oleh para penganutnya. Nah, dalam konstruksi berpikir seperti ini atau cara berpikir seperti ini, saya ingin menyebutkan beberapa aliran pemikiran besar atau aliran filsafat hukum yang kemudian nanti teori-teori apa yang menjadi struktur yang membangun filsafat itu. Yang pertama, aliran pemikiran hukum kodrat atau natural law. Yang kedua, positivisme hukum. Yang ketiga, mazhab sejarah. Yang keempat, legal realism atau pragmatic legal realism. Kemudian yang kelima, sociological jurisprudence. Boleh menambahkan aliran utilitas misalnya. Nah, dari 5 atau 6 aliran besar dalam hukum ini atau filsafat hukum ini, maka lahirlah teori-teori yang sebetulnya muaranya pada pemikiran 5 filsafat besar itu dalam aliran pemikiran hukum. Di berbagai tulisan setelah aliran besar pemikiran hukum itu lahir dari mulai zaman paling tidak yang banyak sumber rujukan itu dari zaman Yunani, lalu Romawi dan seterusnya sampai kontemporer ini, sampai ke abad 17 paling tidak bisa diklasifikasi menjadi 3 besar teori. Yang pertama adalah teori hukum yang berbasis pada teori-teori positivistis. Yang kedua, teori sistem yang berbasis pada isi atau content based gitu. Dan ini memuat aliran besar atau teori-teori hukum alam atau hukum kodrat. Kemudian yang ketiga, teori hukum yang berbasis pada fungsi yang memuat teori-teori sosiologis. Jadi saya ulangi, paling tidak ada 3 teori hukum. Yang pertama basisnya sumber, ini adalah memuat teori positivistis. Kemudian teori sistem hukum yang berbasis isi itu memuat aliran hukum alam. Kemudian teori sistem hukum yang berbasis fungsi yang memuat teori-teori sosiologis. Kita akan coba bahas satu demi satu. Oke, sahabat, kita mulai 3 besar itu. Yang pertama, aliran besar positiviste hukum. Para filsuf, para pemikir yang berada dalam kelompok teori-teori hukum positivistis itu, dia berpandangan bahwa setiap fenomena, setiap metodologi untuk menemukan kebenaran
ia haruslah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang ada, sebagai sesuatu objek yang harus dipisahkan dari berbagai macam prakonsepsi metafisis yang bersifat subjektif. Dan karenanya pandangan kaum positivistik ini adalah tatanan hukum negara bukanlah hadir karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial. Misalnya disebut oleh Agustinus Comte dan Spencer. Juga bukan karena bersumber pada jiwa bangsa, sebagaimana yang disebut oleh von Savigny, penganut aliran mazhab sejarah. Tidak juga karena dasar-dasar hukum alam atau hukum kodrat, sebagaimana yang dianut oleh Agustinus, oleh para filsuf Socrates, Plato, Aristoteles, melainkan ia mendapat bentuk positifnya, diakui keberadaannya karena instansi yang berwenang atau karena penguasa. Yang kedua, kaum positivistis itu berpandangan bahwa hukum semata-mata dipandang dalam bentuk formalnya, dia lepas dari substansinya. Pemikir yang paling terkenal tentu saja John Austin. Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa, yakni perintah kekuasaan dari negara yang berdaulat. Kemudian kata Austin, hukum merupakan sistem logika yang sudah tetap, sifatnya tetap dan tertutup, sehingga ilmu hukum hanya dipandang sebagai teori hukum yang positif, sifatnya otonom, dan dia hanya mencukupi dirinya sendiri. Itulah pandangan dari John Austin. Pandangan besar ini tentu saja dipengaruhi oleh aliran filsafat yang sedang berlaku atau yang menguasai pada masa Austin membuat konsep tentang positivisme hukum, yaitu aliran besar filsafat yang pada saat itu lebih bersifat positif materialistis begitu. Sahabat, pemikir lainnya itu Hart. Hart mengatakan yang positivistis itu, pertama, undang-undang adalah perintah manusia. Kemudian Hart mengatakan tidak ada hubungan antara hukum dan moral, atau hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada. Tidak ada kaitannya antara hukum yang ada itu dengan hukum yang seharusnya ada. Masih dalam kategori ini yang sangat terkenal itu teori hukum murni dari Hans Kelsen. Hans Kelsen berpandangan bahwa tujuan teori tentang hukum seperti halnya ilmu, ia untuk mengurangi kekacauan, untuk meningkatkan unity, kesatuan. Teori hukum adalah ilmu, dia bukan keinginan, bukan kehendak. Teori hukum adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan hukum yang seharusnya ada. Melihat pandangan Hart dan juga Kelsen, Dworkin tidak setuju dengan penggunaan metode deduktif pengambilan keputusan. Dan Dworkin juga tidak sependapat dengan aliran positivistis ini yang sama sekali mengabaikan substansi hukum itu. Dworkin melihat pentingnya hubungan antara substansi hukum dengan norma dalam arti keseluruhan. Dan Dworkin kemudian mengeluarkan atau menelurkan teori, dia ingin membangun suatu legal system dari substansi hukum. Karenanya kemudian Dworkin dia tidak masuk kategori penganut aliran positivisme hukum, tetapi dia masuk ke kategori atau klaster hukum berdasarkan substansinya atau hukum alam. Sahabat pembelajar, bagaimana kemudian kita melihat atau siapa saja penganut mazhab hukum alam itu? Penganut
mazhab hukum alam sebagaimana yang sering dibahas di filsafat hukum adalah Socrates, Plato, Aristoteles, dan itu biasanya dibagi menjadi dua kategori. Yang bersumber pada aliran filsafat hukum kodrat yang berpandang pada rasio Tuhan, dan yang berorientasi atau berpandangan pada rasio manusia. Di antaranya yang rasio Tuhan adalah Thomas Aquinas. Kemudian yang lebih kepada rasio manusia itu pandangan-pandangan pemikir kontemporer seperti misalnya Thomas Hobbes. Apa pandangan Thomas Hobbes? Thomas Hobbes mengatakan bahwa hukum adalah kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Ia termasuk aliran teori-teori yang ia bangun, yang Thomas Hobbes bangun dengan konsep perjanjian masyarakatnya itu dipengaruhi oleh mazhab hukum kodrat atau sejarah, atau mazhab, mohon maaf, bukan mazhab sejarah tapi mazhab hukum kodrat. Nah, sahabat, pada level yang berikutnya teori-teori hukum yang basisnya sosiologis, masuk ke aliran ini adalah pandangan yang sosiologi hukum di Eropa dan sociological jurisprudence di Amerika. Pandangan di Amerika misalnya melahirkan mazhab yang sangat terkenal juga, atau teori yang sangat terkenal yang ditelurkan oleh dekan dari Yale University, dari Fakultas Hukum Yale University. Ia berpandangan bahwa law as a tool of social engineering. Roscoe pun, sang dekan atau begawan hukum dari Yale University yang saya maksud, ia membangun membangun teori yang mengatakan law as a tool of social engineering, yang kalau diterjemahkan bebas bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat. Pandangan ini yang kemudian diadopsi, mempengaruhi Profesor Mokhtar ketika membangun teori hukum pembangunan di Indonesia. Teori yang berasal dari aliran pemikiran sociological jurisprudence itu sangat berkembang di Amerika. Di belahan Eropa, sosiologi hukum lebih berkembang, dan di Eropa itu lebih bersifat teoritis. Sahabat pembelajar, saya tentu tidak akan lebih detail lagi menjelaskan ini, tetapi satu demi satu nanti kita akan bahas teori-teori itu, termasuk pada kesempatan berikutnya teori hukum kontemporer yang berkaitan dengan misalnya pandangan Posner, analisis ekonomik terhadap hukum, dan beberapa teori lainnya. Sampai bertemu di video yang kelima atau video yang terakhir yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.